Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, teman-teman, kita di sini mau membahas isu lagi nih tentang isu Islam. Nah, terususnya ini di Indonesia. Yang pertama yakni mewaspadai syirik sosial. Nah, ini Novi menggunakan teori dari Ar-Raghib Al-Asyafhani dari https Muhammadiyah.org. Nah, datanya mewaspadai syirik sosial di tengah masyarakat. Nah, ini Novi ngedapetinnya dari Muhammadiyah.org tadi nih teman-teman, sama seperti teorinya. Terus faktanya warga diteror Kuyang MUI Bandung hindari perbuatan syirik dari Detik News Jumat 16 Oktober 2020 jam 15.46 waktu Indonesia Barat. Nah, alamatnya https newsdetik.com berita Jawa Barat. Nah, interpretasinya dalam agama kita masing-masing tentunya ada hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan, misalnya kegiatan syirik. Nah, ini ada menurut Ar-Raghib Al-Asyafhani, menurutnya asyirik atau al-akbar, syirik besar itu dibagi menjadi dua, ada syirik besar dan juga syirik kecil. Nah, syirik besar yaitu syirik dalam bidang keyakinan, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah ataupun menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya dalam hal ketuhanan. Nah, ini menurut Ar-Raghib Al-Asyafhani dari teorinya beliau. Nah, jadi kita harus meyakini adanya Tuhan. Nah, ini kalau agama Islam berarti adanya Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang menyekutukan Allah itu dinamakan syirik. Nah, tentunya kita harus mempunyai keyakinan masing-masing nih teman-teman dalam agama apapun maupun perbedaan keyakinan kita. Nah, secara umum, nah, tadi ini ada pembagian syirik, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik besar sendiri yakni dapat menyebabkan seseorang keluar dari keimanan dan menjadi kufur. Sementara syirik kecil dapat menyebabkan seorang berdosa tetapi tidak sampai menjadi kufur atau murtad. Nah, ini syirik besar yang lebih yang tidak dapat dicontoh nih teman-teman. Nah, contoh syirik kecilnya yaitu perbuatan riya. Nah, riya sendiri yaitu memamerkan harta kita kepada orang lain. Nah, ini perbuatan-perbuatan syirik kecil. Terus ini ada contoh berita nih teman-teman, yakni tentang warga dari Jawa Barat. Warga tersebut ini diteror kuyang. Nah, kuyang ini seperti hantu ya teman-teman, hantu tapi cuma kepala saja. Nah, ini isu di Jawa Barat. Terus ada MUI Bandung ini memberikan sebuah pendapat, yaitu hindari perbuatan syirik. Nah, ini kronologinya, adanya sebuah berita ataupun asumsi menjadikan warga masyarakat di daerah tersebut menjadi percaya akan isu yang terjadi. Misalnya nih, ini di daerah Jawa Barat. Sebelumnya, teror tersebut bermula dari sebuah video yang ramai di media sosial. Dari video tersebut disebutkan bahwa warga sedang memburu hantu yang sudah meneror warga selama 2 minggu ke belakang. Nah, hantunya tadi berupa kuyang tadi ya teman-teman, kuyang yang hanya kepalanya saja. Terus video itu pun viral. Nah, ini viral di masyarakat Jawa Barat. Nah, banyak sekali yang takut akan adanya kuyang tersebut. Nah, dan menjadi perhatian bagi para pemburu hantu maupun youtuber nih teman-teman, yang membuat mendukung adanya hantu tersebut atau kuyang tersebut. Ini dilansir dari media Detik News Jumat 16 Oktober 2020. Jadi banyak budaya-budaya yang sudah mengakar dan mendarah daging yang diyakini oleh masyarakat dan dilestarikan sebagai warisan para pendahulu yang dikenal dengan istilah kearifan lokal. Jadi
ada sebuah kebiasaan menjadi kebudayaan tadi nih teman-teman, dan menjadi kearifan lokal dari daerah tersebut. Jadi kearifan lokal memiliki posisi tersendiri dalam jiwa masyarakat tertentu dan dijadikan sebagai landasan dalam bertindak. Meskipun tindakan tersebut terkadang berseberangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, tetapi jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam daerah tersebut, jadi menjadi sebuah kebudayaan, menjadi sebuah kearifan lokal. Ini disebutkan dalam jurnalnya Lubis H. Khairunisa Ersyam dalam jurnal Psikologi tahun 2017 memidarai sebagai kepercayaan dalam penyembuhan penyakit keguguran makhluk halus. Nah, jadi banyak perspektif tentang adanya hantu ataupun kuyang yang terjadi di Indonesia ini. Nah, banyaknya youtuber yang menjadikan isu ini sebagai isu yang sangat ditakuti oleh teman-teman nih, oleh warga masyarakat di Indonesia. Nah, hantu menjadi sebuah masalah untuk agama kita, untuk keyakinan kita, agar supaya kita tidak diracuni oleh asumsi-asumsi yang kurang bertentangan dengan agama kita. Nah, jadi peristiwa tersebut sangat disayangkan nih teman-teman, karena berefek fatal bagi pemikiran anak-anak zaman sekarang yang mudah menerima informasi dan mudah percaya. Maka dengan adanya hal ini perlu dibuktikan kebenarannya agar tidak disebut berita bohong atau hoax. Nah, ini teman-teman, perlu adanya peran orang tua dan juga pendidik dalam mendidik anak-anaknya supaya tidak langsung percaya dengan adanya berita-berita tersebut. Nah, jadi itu nih teman-teman berita tentang isu agama Islam, yaitu isu tentang hantu tadi ya, teman-teman, isu kuyang. Jadi mewaspadai syirik sosial itu di tengah masyarakat harus segera kita lakukan nih teman-teman, dengan adanya hal-hal kecil yang mungkin terjadi. Nah, dengan adanya berita tersebut ini harus kita tangani ya teman-teman, supaya tidak menjadi masalah tersendiri bagi agama dan juga keyakinan kita, agar agama kita tidak kita tidak meyakini selain keyakinan agama kita. Jadi perlu adanya rasa keimanan dan juga kepercayaan yang lebih untuk agama kita, tentunya agama Islam nih teman-teman. Jadi warga Jawa Barat itu belum menemukan solusi bagi warga masyarakat yang banyak diteror kuyang tersebut. Nah, kuyang ini kisahnya itu dari dukun ya teman-teman, dari dukun yang memberikan kayak santet seperti itu nih teman-teman, kuyang tersebut. Jadi dari dukun untuk diberikan ke seseorang seperti santet seperti itu nih teman-teman, kuyang tersebut. Jadi kuyang itu hanya kepala-kepala saja, lalu lewat di tengah masyarakat nih, berupa kadang itu ada yang bercahaya api seperti itu. Jadi itu termasuk dalam syirik besar nih teman-teman, kalau kita langsung percaya akan adanya hal tersebut, apalagi sampai takut yang berlebihan. Nah, ini yang membuat kita tidak percaya akan adanya Tuhan, akan adanya Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang
memberikan apa yang kita minta tuh teman-teman. Jadi makhluk-makhluk lain itu, apalagi kita manusia nih teman-teman, manusia adalah makhluk yang paling ditakuti oleh jin dan setan dan makhluk hidup yang lainnya. Jadi manusia nih teman-teman, jadi kita sebagai manusia harus lebih bersyukur, harus lebih harus mengimani tentang agama kita supaya tidak terjerumus ke penyalahgunaan keyakinan kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat Novi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.